Oh, maksudnya pulsa habis? Pak Abu pulsa habis, Pak Abu. Barang ada suara bahasa Inggris ini, gue. Oh my goodness. Apa ini? Habis. Bahaya. Bahaya nih, gue. Ya, silakan Pak Dimas, kita mulai saja. Baik Pak Yadi, kita mulai ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Dimas. Dengar, Pak. Dengar jelas, Pak Guru. Ya, Iya, baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya dan salam sejahtera. Dengan senang hati kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah, para sahabatnya, keluarga, dan semoga tercurahkan juga kepada kita semua. Amin. Para peserta yang saya hormati, selamat datang dan selamat bergabung dalam pelatihan pembuatan media pembelajaran yang inovatif. Saya ingin menyapa dulu para teman-teman guru yang telah terdaftar di sini itu dari berbagai daerah ya, dan dari berbagai sekolah. Di antaranya itu dari SMP Naskat Maria Mediatrix Ambon, SMP It Assalam Ambon, SMP Negeri 9 Ambon, SD Cendekia Ambon, SMK Alwatan Ambon, SD Komel 1 Madura, SMK Nadiatul Islamiyah Pamekasan, SMA Negeri 3 Pamekasan, dan SMP Al Hilal Ambon. Ya, itu adalah peserta yang terdaftar dalam pelatihan pembuatan media pembelajaran yang inovatif. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita memulai pelatihan ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya sebelum masuk pada penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit profil dari pemateri kita malam ini. Nama lengkap beliau yaitu Samsul Hadi Samsul Yadi Eskom. Beliau merupakan salah satu lulusan cum laude dari ITB diikuti berbagai pelatihan, terutama di berbagai instansi yang ternama di Indonesia. Adapun Pak Yadi menjabat sebagai guru teknologi dan informasi di Yayasan Cendekia Maluku, baik SD maupun SMP-nya. Ada beberapa karya yang telah dibuat, diantaranya yaitu aplikasi kasir, baik Lite maupun Pro, yang telah dipakai oleh berbagai pusat perbelanjaan ya di Kota Ambon. Beliau juga telah mendesain website company yang telah dipakai oleh Yayasan Cendekia Maluku, juga aplikasi e-learning atau e-library juga ada. Nah, keduanya juga dipakai oleh SD dan SMP Cendekia Maluku. Saat ini Pak Yadi lebih terfokus pada bidang programming, pembuatan website, dan juga editing, baik foto maupun video. Baik Bapak Ibu, itulah sekilas profil dari pemateri kita malam ini. Selanjutnya dengan senang hati saya persilakan Pak Yadi untuk menyampaikan materi. Pada Pak, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Dimas atas kesempatannya. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya meskipun dalam ruang Zoom kali ini tidak bertatap langsung. Saya akan sapa dulu dari
Ibu Yuyun SMPN 9 Ambon. Ya, tim PAS ya waktu dulu bersama beliau di pembuatan karya inovatif ya. Nah, terus ada sehat Ibu Yuyun. Sehat, Pak. Oke. Terus ada Ibu Sitria dari SMK Alwatan Ambon. Ya, selamat datang Ibu, selamat bergabung. Terus ada Ibu Amelia ya. Dari SMP Al Hilal Ambon ya. Terus ada Bapak Abu dari SMK Alwatan Ambon. Ada Ibu Fitriani Wabula dari SD Cendekia Ambon. Ada Bapak Yusran dari SMP Cendekia Ambon. Ada Ibu Maisara Palembang ya, atau Ibu Sarah. Ya, Wakasek SD Cendekia Ambon. Terus ada Ibu Sumiati, ya, guru bahasa Inggris SD Cendekia Ambon. Terus ada Bapak Asrul, ya, tim ketua matematika di SD Cendekia Ambon ya. Ya, di sini semuanya guru-guru hebat. Oke, saya akan, apakah lihat ini screen saya? Bisa Pak, alhamdulillah terlihat. Iya, Pak Yadi. Iya, Pak Yadi. Oke, baik. Hai. Ini saya sudah rekam, jadi dari awal nanti saya upload videonya, bisa Bapak Ibu Guru lihat lagi di rekamannya nanti. Jadi Bapak Ibu Guru, setiap yang saya jelaskan nanti tidak usah langsung dikerjakan di laptopnya, nanti bisa ditonton ulang seperti itu. Baik, ini adalah profil saya. Website saya itu ydprog.com. Terus karya-karya bisa dilihat di sana. Terus ini adalah media sosial saya, Facebook, ya, IG, YouTube, LinkedIn, terus Twitter, email, dan nomor WhatsApp saya. Mungkin sebagian sudah tahu ya. Oke, saya ucapkan selamat datang lagi SMP Naskat Maria Mediatrix Ambon, SMP Cendekia Ambon, SMP IT Assalam Ambon, SMPN 9 Ambon, SD Cendekia Ambon, SDN 1 Kuel Pamekasan Jawa Timur, SMK Alwatan Ambon, SMK Nahdlatul Islamiyah Pamekasan Jawa Timur, dan SMA N3 Pamekasan Jawa Timur. Mungkin yang dari daerah Jawa masih belum bisa bergabung karena di sana waktunya berbeda dengan kita, mungkin masih maghrib, mungkin di sana. Sebentar lagi mereka bergabung bersama kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan media inovatif ya, yaitu pembelajaran interaktif dengan PowerPoint. Terus Anonet memberikan keterangan pada materi pembelajaran. Terus dari materi ke video dengan menggunakan Camtasia, atau kita merekam atau screen recording video materi pembelajaran yang sudah kita buat itu menjadi sebuah video dan bisa diupload ke media sosial ya. Oke, sebelum itu ada request banyak dari teman-teman. Ya, sebentar. Ya, Ibu Amel mungkin anonetnya di ini ya. Ketekan. Bentar, saya akan bersihkan dulu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bekerja secara tim. Ini untuk guru-guru, mungkin ada kepala sekolah di sini dari SMP IT mungkin, terus ada kepala sekolah dari SMK Alwatan mungkin bisa bergabung. Ya, di sini akan menjelaskan bagaimana bekerja tim menggunakan Google Drive. Ya. Artinya satu pekerjaan itu bisa kita kerjakan bersama-sama.
Contohnya di situ akan ada ketua tim, terus anggota timnya di bawah. Jadi contohnya kita meng-create sebuah pekerjaan, misalkan proposal atau pengerjaan RPP, ya. Nah, kita upload ketua tim atau kepala sekolah atau ketua divisi mungkin, upload ke Google Drive, terus bagian anggota timnya itu mengerjakannya. Lalu ketua tim tetap melihatnya, melihat kerjaan sebuah rekan-rekannya itu secara real time, ya. Oke, saya akan demokan langsung. Baik, penggunaan Google Drive itu bisa Bapak Ibu guru masuk pada Google Drive-nya. Bisa lihat screen saya? Bisa. Baik. Terus kita ke Google Drive seperti ini, atau bisa mengunjungi ini www.drive.google.com, ya. Selanjutnya kita akan create sebuah folder, ya, sebuah folder yang mana kita akan klik kanan di situ, buat folder baru, terus kita kasih nama, contohnya project RPP gitu ya, atau project guru bagi kepala sekolah, mungkin langsung kita buat. Oke, nah pada Google Drive itu sama halnya kita dengan disediakan beberapa media di sini. Contoh seperti Microsoft Word. Seperti Microsoft Word itu bisa menggunakan Google Dokumen. Ya, Google Dokumen itu sama seperti Microsoft Word. Jadi pengetikan pengerjaan itu bisa langsung dikerjakan di sini, atau kepala sekolah, ada yang menggema ya. Kepala sekolah bisa mengupload filenya, ya, bisa dengan klik kanan, klik file, upload file, lalu mengupload file-file yang akan dikerjakan sama Dewan Guru, ya. Di sini juga ada pengerjaan Excel, spreadsheet, lalu Google Slide atau PowerPoint. Ada juga Google Formulir yang bisa digunakan untuk menginput data, contohnya pendaftaran atau absensi siswa, mungkin bisa digunakan menggunakan Google Formulir. Nah, selanjutnya jika ada sub dari project guru, contoh project kita buat folder baru dengan klik kanan, ini adalah project RPP-nya guru, terus yang lain. Nah, cara agar timnya ini, agar timnya dapat mengakses folder yang di sini, maka kita share. Nah, contohnya folder RPP ini untuk guru-guru yang sedang menyusun RPP, seperti itu. Ada nama-namanya mungkin ketika kita buka. Nah, klik kanan pada RPP, aktifkan, klik kanan, lalu kita bagikan. Nah, bagikan, terus jangan lupa pada bagian sebelah bawah ini diubah ke siapa saja yang memiliki link. Selanjutnya, pilih hak aksesnya untuk editor, ya. Jadi harus dipilih sebagai editor, lalu salin linknya, lalu selesai. Nah, link yang sudah disalin itu dikirimkan ke guru-guru yang mengerjakan RPP ini. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, seperti tadi itu dapat digunakan sebagai project guru, ya, yang sudah saya jelaskan. Terus
tugas kelompok siswa ya, bisa digunakan seperti itu. Jadi nanti gurunya membuat sebuah folder di mana contohnya ada pengerjaan tugas kelompok ataupun tugas mandiri dari siswa, bisa menggunakan Google Drive tersebut supaya gurunya dapat memantau secara real time. Maaf, saya share screen dulu. Ya, dapat dilihat lagi ya ininya, share screen saya. Iya, Pak. Oke. Nah, bagaimana caranya guru ataupun kepala sekolah dapat melihat setiap aktivitas di dalamnya? Maka kepala sekolah dapat melihatnya dilihat detail seperti ini. Nah, maka setiap contoh guru A mengupload ini, guru B mengupload ini, guru C mengubah ini ya. Itu semuanya rentetan ada di sini ya, di detail terus aktivitasnya. Nah, di bagian aktivitas akan ada aktivitas dari yang dikerjakan dalam folder pada Google Drive ini ya. Oke. Saya rasa untuk ini mudah digunakan dan diterapkan ya. Ini kemarin request dari beberapa guru di SMP Al-Hilal ya. Jadi pekerjaannya itu bisa di mana saja gitu, nggak harus kita tukar colok-colok flash disk. Nah, itu salah satu fungsi dari Google Drive itu kita meminimalisir kerusakan pada laptop kita, karena kalau memang harus bekerja sebagai tim, nanti kan harus pindah datanya colok flash kanan kiri, habis dari laptop sini ke laptop sini. Nah, dapat menggunakan Google Drive ini untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu guru. Lanjut. Ya, mengenal Camtasia yang akan kita gunakan untuk merekam layar saat kita membuat atau menjadikan media pembelajaran kita dalam bentuk video ya, kemudian dia di-share ke YouTube atau media sosial lainnya. Ya, Camtasia Studio Software itu adalah dikembangkan oleh Technic Corporation, merupakan suatu perangkat lunak yang bisa merekam aktivitas yang ada pada desktop komputer. Software ini bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang berbasis multimedia dan e-learning, membuat video tutorial, pelatihan, atau membuat video presentasi. Ya, juga bisa membuat atau mengedit video juga bisa dalam Camtasia. Kelebihan dari Camtasia memang banyak. Perekam layar atau pembuat video itu contohnya kayak Bandicam, terus apa yang lain, banyak sekali cam apa gitu. Tapi ada beberapa yang tidak ada pada yang lain itu yang ada pada Camtasia. Dan salah satunya adalah fitur webcam, record video dan audio. Jadi bisa merecord video dan audio, juga dapat melakukan editing video, menggabungkan beberapa foto, terus intinya jadi video dokumentasi. Biasanya sekolah menggunakan ini. Lebih ringan dibanding aplikasi lain. Terus adanya fitur render tanpa perlu di-save. Bisa langsung upload ke Google Drive ataupun YouTube dan lainnya. Proses instalasi ya harus nanti proses instalasinya bagi mungkin yang belum ada instalasinya, kalau SMK Luatan sudah, SMP Al-Hilal sudah, mungkin SMP Cendekia dan SD Cendekia dan yang lainnya bisa nanti saya pandu penginstalannya ya dan mendapatkan softwarenya seperti itu. Oke, kita lanjut pada contoh media pembelajaran yang interaktif. Ya, di sini saya menggunakan PowerPoint ya. Nah, contoh dari
Bisa didengar ya. Jadi inilah yang akan kita buat malam ini. Jadi membuat media interaktif, membuat media pembelajaran dari menggunakan PowerPoint dan interaktif. Kalau dengan menggunakan pembelajaran seperti ini ya tentunya mungkin menarik ya, lebih senang melihat kan materinya dalam bentuk gambar-gambar. Nah, saya bukan di sini. Ini adalah materi kita. Jadi pas materi kita klik materi tadi maka akan ditampilkan materi Bapak Ibu. Ya, kalau back dia nge-back. Kalau melihat video pembelajarannya ya. Terus di situ ada petunjuknya. Terus latihan seperti ini. Contoh siswa mengklik ini. Slide-nya nggak jalan ya, Pak? Ya? Slide-nya nggak jalan ya? Oh, slide-nya nggak jalan ya? Jalan, Pak. Jalan. Jadi contoh media pembelajaran interaktif aja ya? Ini contoh ya kayaknya. Lihat, dapat dilihat? Dapat, Pak. Bisa. Iya, kelihatan, Pak. Bisa lihat. Oke. Mungkin dari sebagian guru pernah buat ini ya? Ya, kalau mungkin yang pernah melatihan dengan saya mungkin pernah buat ya. Pak Abu mungkin pernah membuat seperti ini? Pernah lihat Pak, tapi belum mencoba. Baik. Nah. Ya, tadi di pelatihan, saya lanjut di pelatihan. Ini adalah mungkin latihan-latihan yang disediakan oleh Bapak Ibu guru, kemudian siswanya disuruh maju atau diklik untuk mengklik. Contoh adalah soal 1, contoh apa yang dimaksud dengan apa gitu kan. Lalu ada pilihannya A, B, C, D. Kalau pilih D, oh salah dia gitu. Kalau C, salah juga. Kalau A dia benar. Kalau B juga salah. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Ini soal keduanya. Nah, salah juga. Jadi saya rasa kalau media pembelajaran seperti ini tuh akan lebih menarik ya. Jadi siswanya ikut aktif di situ, seneng, apalagi anak-anak SD mungkin. Oke, baik. Kita akan lanjut pada cara membuatnya ya. Bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Oh, baik. Bisa, Pak. Iya. Oke, baik. Bagaimana cara membuatnya? Apa saja yang harus dilakukan yang pertama ya? Nah, yang pertama itu download bahan-bahannya dulu. Itu ada di website saya. Nah, bisa dicari ydprog.com. Bapak Ibu bisa ketikkan ydprog.com nanti ya. ydprog.com. Kemudian pada bagian, nah sudah ada di bagian depan download bahan PowerPoint menarik untuk membuat media pembelajaran. Nah, silakan bisa di-download ya, itu pelatihan saya kemarin. Nah, langsung Bapak Ibu guru tekan download di sini untuk bahan-bahan yang dipakai saat malam ini. Terus Bapak Ibu guru bisa mendownload template PowerPoint ya. Template PowerPoint di situ berbagai template. Sebentar saya akan tunjukkan, saya akan cari dulu filenya.
Ya, ini adalah template PowerPoint yang sudah saya upload di situ. Misalkan Bapak Ibu guru, sebentar. Saya akan screen. Nah, ini adalah template-template yang sudah saya upload, bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk kebutuhan proses belajar mengajar ya. Banyak sekali di situ, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu guru. Nah, bisa di-download. Ini kalau siswa banyak warna-warni, biasanya mereka lebih tertarik. Seperti itu ya. Jadi semua bahan yang saya gunakan, silakan Bapak Ibu guru download nanti di website saya di editprof.com. Kemudian konsep ya. Tentunya Bapak Ibu guru harus menentukan konsepnya dulu sebelum membuat. Jadi dioret-oretan dulu, contoh saya seperti ini, jadi saya oret-oretan dulu. Nanti materi ini larinya kemana, video ini larinya kemana, seperti latihan ini larinya kemana. Nah, terus materi apa yang ingin ditaruh atau diletakkan dalam pembelajaran itu. Setelah konsep tersusun, nah, mengumpulkan alat dan bahan ya. Ya, tadi saya download itu ada background, terus tombol-tombol, GIF atau animasi bergerak, terus campuran di situ adalah media-media yang diikut sertakan di situ. Terus ada background ya, sebagai agar media kita lebih menarik ya. Metode search ini atau keyword agar kita dapat mendownload yang bagus-bagus, dapat menggunakan ini. Contoh kita akan mendapatkan background ya. Background dari yang kita gunakan di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu guru mau download yang lebih bagus lagi, background ini menggunakan background semuanya pada bagian belakangnya. Nah, Bapak Ibu guru tuh dapat mencarinya dengan keyword ini. Keywordnya ini Pak. Kalau BG atau background, BG nama HD. Contoh Bapak Ibu guru pelajarannya kimia ya, atau apa ya, ya kimia lah. Jadi cara mencarinya BG nama HD ya. Jadi cara ke Google, lalu ketikkan BG terus namanya. Contoh kita akan membuat ruang kelas, gitu kan? Ruang kelas. Nah, lalu di bagian akhirnya kita tambahkan HD. Nah, lalu kita enter. Ya, tunggu sampai loadingnya selesai. Ya, selamat bergabung yang dari Jawa, Ibu Ernganti Dwi Indriasari. Sudah bergabung bersama kita. Nah, ini akan tampil. Jadi pada saat ada menu tab di situ biasanya pada Google itu ada semua gambar. Nah, maka kita pilih gambar di situ. Nah, setelah pilih gambar maka yang mana yang kita gunakan ya terserah dari Bapak Ibu guru. Nah, contoh sudah cocok dengan gambar ini. Klik kanan, klik pada gambarnya, terus kita klik kanan, lalu save image as ya, atau biasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia itu simpan gambar sebagai ya, gitu kalau ini. Nah, klik kanan lalu save image. Nah, kemudian berilah nama. Ya. Contoh ruang kelas. Ruang kelas lalu kita save. Nah, maka gambar ini sudah tersimpan pada
komputer kita. Ya, jangan lupa juga menyertakan sumbernya ya, supaya tidak kena copyright ya. Dan kita menghargai karyanya orang lain seperti itu. Lanjut pada kalau ini gambar bergerak. Sama halnya kayak tadi, itu harus menambahkan nama titik ya, harus titik ini dot gif, lalu transparent. Copy saja. Lalu kita ke Google lagi. Nah, paste, lalu kita ganti namanya ini. Contoh Mia lah. Mia. Lalu enter. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk mendownloadnya kita harus klik juga. Nah, tapi harus ditunggu sampai gambar itu bergerak seperti ini. Nah, itu sudah bergerak. Langsung kita klik kanan, lalu save image as juga. Nah, tunggu sampai dia muncul di mana tempatnya ingin disimpan ya. Tempatnya lama karena jaringan di sini kurang bagus. Di Ambon kurang bagus ya. Mungkin di Jawa lebih bagus dari sini. Ya, seperti ini. Jangan lupa kalau ada dalam kurung 5 ini biasanya harus dihapus. Kalau tidak dihapus dia akan terbaca tidak bisa download. Biasanya harus terbaca tidak aman sama komputer kita. Meskipun dia aman karena ada tanda yang memang diproteksi sama OS kita atau sistem operasi kita. Jadi tinggal dinamakan Mia contoh, lalu kita save. Terus untuk gambar transparan itu dapat menggunakan nama titik .png ya, .png. Kita paste lagi, kita kasih namanya ini contoh singa ya. Kalau mungkin biologi, nah akan muncul seperti ini. Ya, kalau seperti ini belum PNG ya. Kalau ada kotak-kotak seperti ini tuh belum PNG, dia hanya tipuan belaka ya. Nah, ini dia terbaca GIF-nya terbaca secure ya. Kita discard aja. Oke. Kita klik ini saja. Jaringannya di sini lemot, kurang bagus. Intinya sama kayak tadi. Kita klik gambarnya, lalu klik kanan dan save image as-nya. Atau simpan gambar sebagai peserta kita sudah 19 orang. Lanjut, kemudian kita harus membuat foldernya terstruktur ya dari project kita. Contohnya di sini saya membuat sebuah project atau materi. Nah, dalam sini, nah PowerPoint kita artinya ini adalah PowerPoint yang kita buat atau media pembelajaran yang kita buat PowerPoint-nya. Lalu bahan-bahannya harus ada di dekatnya seperti ini. Nah, di situ akan dibedakan yang pertama BG. BG itu adalah background. Ya, terus campuran itu adalah selain dari BG itu bisa yang akan kita gunakan sebagai pelengkap dalam materi kita. Terus GIF itu adalah kumpulan gambar bergerak. Sound adalah sound yang akan kita gunakan. Terus tombol, ini adalah tombol-tombol yang akan kita gunakan pada ini. Terus video, kalau materi kita di dalamnya kita menyertakan sebuah video di sana. Kalau tidak menggunakan ya tidak usah video. Lanjut, mari kita memulai ya. Oke. Sampai di sini mungkin
Ada yang masih bingung atau Pak Dimas mungkin bisa buka pertanyaan dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yadi. Baik Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan, itu boleh pertengahannya ya. Tapi jika ada pertanyaan, boleh langsung ke Pak Yadi. Saya persilakan. Ya, dari ini ada yang angkat tangan dari namanya lengkapnya apa ya? Ini tulisannya Oppo A3. Baik, silakan Pak. Tahu Ibu. Pak Jais, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Jais. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan baru masuk tadi sedikit. Iya, ini Pak Dimas, apa namanya? Karena baru ikut juga berapa menit yang lalu ada kegiatan jadi baru masuk. Ini Anda pengen nanya soal ini cara apa ya? Istilahnya editing ya, editing. Pak Dimas, halo. Ya, ya silakan. Suaranya terdengar Pak. Silakan. Ya. Soal apa namanya? Kayak karakter-karakter yang istilahnya seperti bukan anime-anime begitu, tapi istilahnya ada karakter-karakter hidup yang bisa bikin anak itu ketika melihat audio atau video yang kita buat itu bisa menarik perhatian gitu. Mungkin ilustrasi-ilustrasi apa yang bisa diedit begitu. Mohon penjelasannya Pak Dimas. Terima kasih. Terima kasih Pak Jai. Sebenarnya pertanyaan ditujukan ke Pak Yadi ya. Saya sebagai moderator saja. Baik, itu baru masuk. Ya. Satu lagi boleh? Nah, terima kasih Pak Jais. Ya. Lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada kita cukupkan dulu. Ya, silakan Pak Yadi terkait karakter hidup yang tadi sudah jelaskan ya. Mungkin Pak Jais terlambat, tapi mungkin diulang lagi boleh. Silakan Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Dimas. Pak Jais pertanyaannya sangat bagus ya. Pak Jais pertanyaannya bagaimana membuat animasi hidup ya, mengedit animasi. Ya kalau pembuatan animasi itu sendiri, Pak Jais ada pelatihannya khusus ya kalau membuat sendiri artinya ya. Tapi kalau kita menggunakan yang sudah ada atau kita menggunakan dari Google ya, pencarian dari Google itu banyak. Nah, tadi saya ulang sedikit. Jadi untuk saya share screen dulu. Untuk pencarian gambar atau animasi itu bisa menggunakan ini ya Pak Jais ya. Nama, nah, terus titik GIF lalu transparent supaya dia transparan GIF-nya. Jadi Pak Jais tinggal copy saja dari sini. Nanti materinya saya kirim di ini ya, di website itu. Bisa Bapak Ibu guru download. Lalu ke Google. Ups, enggak kelihatan ya. Iya. Lalu kita pastekan seperti ini. Terus Pak Jais carinya apa di situ? Nama ini diganti dengan pencarian kita. Contoh matahari ya atau bulan gitu. Bulan contoh. Artinya ada bulan bergerak. Nah, kita mau. Nah, ada beberapa hasil yang ditunjukkan sama Google di sini. Pak Jais bisa klik salah satunya. Nah, gambarnya sudah bergerak ya. Pastikan
sebelum mendownload gambarnya sudah bergerak terlebih dahulu. Kalau belum bergerak, berarti dia tidak bisa nanti tidak bergerak. Nah, contoh ini lagi. Mungkin. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak bergerak. Meskipun formatnya GIF. Ya. Jadi sampai ininya bergerak. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan dan save image. Pas lalu Pak Jais tinggal simpan di mana Pak Jais ingin simpan seperti itu. Oke, Pak Jais, semoga itu menjawab dari pertanyaan Pak Jais. Ya, terima kasih Pak Yadi atas penjelasannya. Bagaimana Pak Jais? Insya Allah ya bisa diterapkan nanti. Terima kasih. Oke. Ya, Pak ya. Moderator. Berarti kita lanjut ya Pak Dimas ya ke proses Ya, pembuatan baik, materinya. silakan Pak Yadi lanjutkan materi. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk membuat kayak seperti tadi, itu kita menggunakan PowerPoint ya. Nah, klik saja PowerPoint. Nah, langsung tampil PowerPoint seperti ini. Ini sampai PowerPoint-nya muncul. Oke, kita klik saja blank presentation ya. Atau kalau menggunakan 2007 biasanya langsung terbuka. Windows 2010 biasanya langsung terbuka. Kalau 2013 ke atas biasanya harus pilih dulu. Mau menggunakan template atau dia blank. Blank itu artinya kosong, halaman kosong saja. Nah, maka kita pada kesempatan kali ini akan mengklik blank seperti itu. Oke. Sebelum kita membuat media kita, maka kita harus memformat slide kita. Biasanya slide itu kecil ya. Nah, kecil, terlihat kurang menarik. Nah, maka sebelum itu kita harus format dulu. Supaya background tidak mepet ataupun kekecilan yang harusnya landscape dia jadi kecil, kotak saja. Maka kita harus format dulu dengan cara pada desain ya. Kalau 2000 ini saya menggunakan 2019. Kalau di 2010 itu di desain juga lalu page setup ya. Sama dengan Microsoft Word. Kalau di 2013 ke atas itu ada slide size ya. Nah, jadi kita bisa memilih antara yang standar. Biasanya kan yang menggunakan seperti ini tuh. Kalau 2007 standarnya menggunakan seperti ini, namun dirasa kurang bagus ya. Kalau saya sarankan itu menggunakan yang ukuran widescreen 16/9 gitu. Jadi width-nya atau lebarnya itu 16 cm, terus tingginya itu 9 cm. Nah, setelah terformat, maka kita siap mengerjakan materi kita. Nah, ini kan ada beberapa coret apa ya disediakan PowerPoint, maka kita hapus dulu. Kemudian kita ambil yang blank ya dengan cara klik di bagian luar, Ctrl A, lalu delete. Nah, itu kan kosong. Nah, setelah kosong, kita akan format background-nya terlebih dahulu. Jadi setelah size atau ukuran slide kita akan format background-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu Guru. Nah, dengan cara klik format background. Oke. Kalau di 2010 ada apa itu background gitu. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan background. Dia nama background apa gitu saya lupa kalau 2010. Nah, kalau 2013 itu insya Allah sama dengan ini. Nah, ketika sudah kita pilih, itu pilih pictures or texture fill, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, kita kan sudah sediakan nih gambarnya, jadi kita tinggal insert saja. Nah, pilih pada lokasi penyimpanan kita.
Kalau di sini saya akan sudah kumpulkan bahan-bahannya pada folder yang sudah saya buat. Nah, di bahan PowerPoint namanya, terus ada BG. Nah, di BG ini tinggal pilih yang mana. Background-background ini sudah saya upload di ini ya, di website saya, tinggal Bapak Ibu Guru lihat. Nah, maka akan jadilah seperti ini. Oke. Selanjutnya, saya kan punya konsep, jadi harus punya konsep dulu. Contoh, saya punya konsep itu, saya akan membuat modelnya seperti ini ya. Ya, kita akan membuat seperti ini. Ada materi, video, latihan, terus petunjuk penggunaannya. Nah, untuk tombol-tombol seperti itu, kita bisa menggunakan shapes. Ya, shapes itu dengan cara klik pada insert, lalu shape atau bentuk, tinggal kita pilih. Ya, mana yang akan kita gunakan. Ya, kita buat satu saja, lalu format dulu. Format sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh di sini saya akan menggunakan inilah. Lalu kita kasih nama materi ya. Nah, ingat harus diformat dulu ya Bapak Ibu Guru. Format dulu. Lalu kita tinggal selanjutnya copy paste saja. Nah, aktifkan. Shape bertanda aktif artinya dia terpilih seperti ini. Lalu Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita tinggal Ctrl V lagi. Baru kita ganti. Di situ ada materi, video. Materi, video, latihan ya. Terus ada petunjuk. Ini terserah Bapak Ibu Guru ya. Tidak harus begini. Jadi bisa menyusunnya menggunakan yang lebih kreatif lagi. Mungkin punya konsep yang lebih bagus ya. Guru-guru kreatif. Saya rasa di sini adalah kumpulan guru-guru terbaik, guru-guru kreatif. Guru-guru yang ingin melakukan perubahan ya. Oke, saya punya sudah terbentuklah seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal maniskan dia supaya lebih menarik. Nah, dengan cara memberi gambar-gambar bergerak ya. Nah, gambar bergerak tersebut saya sudah sediakan juga. Dengan cara insert, pictures, lalu pilih pada penyimpanan kita. Nah, lalu pilih kita bahan PowerPoint, kita ke folder GIF. Nah, rencana sini kan saya ingin menggunakan matahari ini. Nah, maka matahari saya taruh di sini. Ya. Terus saya akan tambahkan lagi pemanisnya supaya dia lebih bagus. Tambahkan pohon-pohon mungkin. Ya. Seperti ini. Terus ada hewan-hewannya. Ini sebagai pelengkap saja ya, Bro. Nah, coba kita sekarang putar. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan satu persatu ya dari button atau tombol yang kita buat. Ya. Baiknya saya sarankan membuat yang ringan dulu. Jadi kalau dirasa ringan, contoh membuat petunjuk ya, kita buat petunjuk saja dulu. Nah, dengan cara ini saya akan membuat petunjuknya ya. Nah, untuk membuat artinya kita akan membuat slide baru dengan cara klik new slide, lalu pilih yang blank. Nah, artinya kita akan membuat kertas kosong, lalu kita formatlah backgroundnya lagi ya. Supaya lebih menarik, saya akan ganti-ganti backgroundnya. Itu dari Bapak Ibu Guru, kalau mau menggunakan background yang satu ya boleh. Mahasiswa kan biasanya lebih tertarik dengan yang berbagai macam gitu ya. Coba saya akan menggunakan ini ya. Nah, saya akan memberikan keterangan di sini karena ini adalah petunjuk ya atau penggunaan dari
media yang akan saya buat. Saya akan maniskan dia dulu dengan cara ada matahari, berarti kita tambahkan awan saja di sini. Awannya bergerak. Animasi-animasi ini sudah saya tarik. Oke, contohnya seperti itulah ya. Nah, lalu saya akan membuat sebuah saya akan membuat sebuah kotak yang nantinya akan digunakan sebagai tempat keterangan ya. Nah, itu terserah dari itu. Contoh saya akan taruh di sini dia. Nah, kita format dulu. Iya, alhamdulillah. Cepat-cepat Nah. kasih. Ya nanti mati cepat. Yang sedang mengaktifkan mikrofonnya tolong di-mute dulu, unmute dulu, biar kita bisa menjelaskan, mendengarkan materi dengan baik. Ya. Oke, dilanjut ya. Kemudian setelah ininya dibuat kotaknya, maka contoh saya akan taruh di sini biar lebih Bisa direkam, memang direkam. saya Direkam. Nah, dari Bapak Ibu Guru saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara memasukkan teksnya ya? Kalau Bapak Ibu Guru bisa menggunakan teks langsung di sini, cuma dia posisinya di tengah. Nah, maka dari itu kita menggunakan text box ya, text box Ini lagi untuk direkam, tapi penempatan direkamnya sama teksnya. Pak ini. Nah, ini sudah ini. Nah, tinggal kita tuliskan petunjuk penggunaan. Nah, contohnya ya. Oke. Intinya nanti banyak di sini ya. Kemudian setelah saya klik petunjuk, dia akan lari ke sini. Nah, jangan sampai di sini itu buntu. Nah, setelah petunjuk, pastinya nanti mau kemana kan gitu. Nah, itu harus ditambahkan tombol jangan di-unmute dulu ya. Oke, kita akan tambahkan tombol kembali. Nah, maka sudah saya sediakan juga. Klik picture, selalu bahan PowerPoint. Kita klik tombol. Nah, pilih yang ini. Nah, ada banyak tombol di sini. Untuk kembali itu kita menggunakan tombol yang arah ke kiri ya. Nah, maka dari itu kita crop saja. Crop, lalu kita tarik sampai kita mendapatkan yang kita inginkan. Terhalang sama ini. Lalu kita tarik sampai dapat. Oke. Nah, posisi ini akan kita taruh di sebelah kanan sini. Artinya kalau siswa terserah, yang bisa dilihat siswa, kalau siswa mengklik ini, dia akan kembali. Gitu. Nah, selanjutnya, maka kita setting nih, karena yang halaman petunjuk sudah kita buat, maka kita akan setting ketika siswa klik petunjuk, maka akan mengarah ke halaman ini. Maka dengan cara klik pada tombolnya, lalu kita ke menu insert. Kita ke menu insert. Nah, lalu klik action. Pilih hyperlink to, lalu kita pilih slide. Kemudian, nah kita harus tahu petunjuk ada di slide berapa. Nah, di sini kan kita tahunya slide 2, maka akan ditampilkan previewnya di sini, lalu kita tekan OK. Nah, maka akan tadi kalau kita tekan petunjuk, maka akan lari ke slide 2. Ya.
nanti pertanyaan pada bagian akhir ya. Oke, ini kita coba dulu. Nah, ketika saya klik petunjuk, maka akan lari ke petunjuk ya. Nah, ketika saya tekan kembali, ya belum dibuatkan untuk tombol kembalinya. Nah, tombol kembalinya juga sama. Nah, klik sampai aktif tombol kembalinya, kita taruh di sini supaya dia kelihatan. Terus action, hyperlink to, kita pilih kemana? Slide. Nah, maka kita pilih slide 1. Karena ketika siswa klik tombol ini, maka akan larinya ke ini ya. Oke. Oh ya, jangan lupa supaya siswa mau contohnya klik sembarangan itu langsung pindah halaman ya atau pindah slide. Maka kita harus matikan yang namanya mouse. Sorry, dia ada di translation on mouse click ya. Ketika supaya siswa mengklik layar sembarangan itu enggak lari kemana-mana gitu. Jadi di enable saja, disable, semuanya disable ya. Jadi ketika siswa klik begini, nah, dia tidak bisa mengklik kecuali dapat mengklik tombol-tombol yang kita buat. Nah, lalu kita klik ini, ya, kembali, kita klik petunjuk, ini kembali, seperti itu. Sama halnya dengan materi ya, kita coba buat lagi untuk materi, kita buat slide baru, ya. Kalau ini kita seperti tadi, insert, lalu new slide, kita pilih yang blank. Nah, untuk materi kita format dulu background-nya dengan cara didesain format background. Insert. Kita pilih pada BG. Lalu saya maunya ini. Nah, ini adalah tempat meletakkan materi ya. Nah, kita juga bisa mempermanis dia. Ya, sekali lagi dimatikan on mouse click-nya di situ. Dan kita coba permanis dulu dengan gambar bergerak ya. Ibu Debbie itu bisa menggunakan gambar bergerak yang sudah saya sediakan. Nah, ya ini contohnya. Ya, ada orang berlari sini kan. Oke, terus kita buatlah tempat untuk meletakkan materi atau langsung saja kalau latarnya itu dapat dibaca ya sama siswa. Ini tidak apa ya, ketika selain ditampilkan siswa dapat membaca materi kita. Ya, di sini saya rasa siswa dapat membaca, lalu kita klik text box, maka materi kita ditampilkan. Atau Bapak Ibu bisa mengcopy paste dari modul mungkin, dari e-book ya, atau yang lainnya. Anggaplah materi 1 tentang bla 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 bla. Nah, silakan dari Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah materi 1. Ya, kalau Bapak Ibu guru mau memberikan animasi juga pada yang bergerak supaya berjalan sampai di sini ya bisa. Dengan cara aktifkan ininya, gambarnya, lalu kita ke animation. Animation, lalu klik custom path ya kalau dia mau ini. Jadi saya maunya dia jalan naik ya lalu sampai di situ. Nah, lalu kita lepas. Ya, nah seperti itu. Ya, dia lari kemana itu? Oke, dia akan lari ya. Kita atur supaya dia with preview saja. Durasinya kita naikkan supaya dia terlihat pelan. Contoh seperti ini. Ya. Oke, dia sembunyi di situ. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita arahkan tombol materi ini ke slide 3. Nah, dengan cara seperti tadi, klik
pada materi, terus di menu insert kita action lagi, hyperlink to, lalu slide. Nah, ini kan materi kita, materi saya tuh di slide 3, jadi pilihnya slide 3. Oke, lalu oke. Nah, kita coba. Nah, ketika saya klik materi, maka lari ke materi saya. Oke. Selanjutnya, ya jangan sampai buntu lagi ya. Di sini harus ditambahkan tombol kembali, ataupun jika materinya lebih dari 1 slide, kita harus menambahkan yang namanya tombol next gitu. Contoh materi yang kedua melanjutkan ya. Kalau sama, Bapak Ibu guru nggak usah buat format lagi, tinggal klik kanan pada ininya duplicate slide. Nah, maka tinggal kita ganti. Contoh ini materinya kedua ya. Selanjutnya kita kita akan buat dulu dia bagian pertama supaya tidak banyak merubah. Kita insert dulu atau copy paste dari ini, copy, lalu saya insert aja deh, this device, bahan PowerPoint, lalu klik tombol. Nah, oke, kita crop. Nah, pertama kita akan membuat tombol next ya, karena ada materi di slide selanjutnya. Ya. Kita menggunakan next seperti ini, lalu kita crop. Oke. Lalu kita copy, lalu Ctrl V paste. Nah, maka kita akan crop lagi, format pictures, crop, maka kita, dan selanjutnya, kita pilihkan yang ke arah kanan seperti ini. Ya, lalu kita crop. Untuk next, itu kita arahkan ke slide selanjutnya. Kalau back atau previous artinya kita kembali ke menu utama. Maka kita format dulu untuk yang back itu dengan cara klik action lagi, terus hyperlink itu kita pilih slide, lalu oke. Nah, kemudian yang next slide kita buat slide baru dengan cara klik kanan pada slide di samping sini, lalu duplicate slide ya. Nah, maka akan tercipta materi kedua nih, cara materi kedua ya. Nah, maka yang ini kita format yang materi pertama, dia larinya ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu slide keempat, oke, lalu oke. Nah, ketika klik ini kembali ke menu utama, ketika klik ini ke slide yang ini. Nah, selanjutnya ketika klik back, nah maka ini larinya ke materi sebelumnya yaitu 3. Oke. Kalau di next lagi ya silakan. Kalau next lagi artinya ada materi selanjutnya. Tapi kalau sudah habis berarti kita kembalikan ke menu utama. Nah, dengan cara crop lagi lalu kita pilih yang X seperti ini ya. Oke, kita pilih ini. Lalu kita insert lagi action, hyperlink to slide. Slide pertama, oke. Dan kita coba ininya dari yang pertama. Ya, ketika klik materi, maka materi 1 muncul ya mereka baca. Terus kita kalau kembali dia kembali ke menu utama. Nah, jika next maka kembali masuk pada materi kedua. Jika kembali lagi berarti dia materi 1. Nah, ketika di materi kedua ketika klik X maka akan tampil ke menu atau halaman utama ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih menarik itu biasanya Bapak Ibu guru tambahkan background ya. Background di situ
dengan cara insert. Di situ saya background-nya formatnya video, jadi saya akan insert video. Nah, kalau Bapak Ibu guru bisa menggunakan audio juga bisa, atau musik silakan. Nah, karena di sini contohnya saya akan menggunakan video, maka saya akan video saya itu ada di data pelatihan, ada di sound ya, sound. Nah, saya taruh di sini. Nah, karena ini bentuknya video dan saya tidak akan tampilkan di layar, maka saya perkecil dia supaya tidak tampil di layar. Dan saya taruh dia di pinggir sini, di luar, tidak apa-apa, seperti ini, supaya dia tidak kelihatan pas saat slide ini ditampilkan. Nah, selanjutnya kita videonya terlalu panjang, bisa kita potong dengan cara klik playback, lalu trim. Nah, maka tampillah video kita. Mau ambil dari mana nih? Nah, contoh saya akan mengambil dari sini ke sini. Gitu kan. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya setting dia startnya ketika diklik apa otomatis ya. Baiknya di otomatis supaya ketika slide-nya diputar, maka musiknya juga diputar. Seperti itu. Nah, kalau sudah di format seperti itu, tinggal copy ke slide berikutnya. Atau sebelum diduplikat tadi seharusnya sudah di. Nah, mari kita coba. Yang ini juga saya akan gunakan background-nya di sini. Nah, cuma background-nya saya akan ganti dia supaya lebih berbeda ininya. Trim saja Bapak Ibu guru lalu oke. Nah, ketika saya putar, dapat didengar ya ini suaranya. Nah, jadi kan lebih menarik saat mengajar kan sama siswa. Misalnya ketika siswa klik materi, maka akan tampil. Oh ya, suaranya. Nah, suaranya baru muncul. Ya tadi trimnya kurang ini. Oke, ketika klik next juga akan muncul suaranya. Nah, kita sudah formatnya. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu Pak Dimas. Baik Pak Yadi, dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk satu penanya dulu. Tidak, kalau Yang nggak ada. bertanya, ya. Ada? Ya. Ya, dari Ibu Sitria, SMK Luatan Ambon. Silakan Bu. Terima kasih kesempatannya. Senang sekali ya saya bergabung. Memang ilmu ini sulit didapat kalau memang tidak belajar dengan benar ya. Di sini saya mau nanya nih Pak Yadi ya, apa semua aplikasi PowerPoint untuk semua Windows, misalkan 2010, 2013 gitu, apakah semua bisa kita terapkan seperti yang tadi Bapak sudah terapkan di awal? Kemudian untuk yang agak saya bingung ini untuk memasukkan sound-nya. Kebetulan saya pakai Windows 2010 ya Pak ya. Jadi saya sambil cari-cari juga sih. Jadi sambil Bapak memberikan materi, saya sambil jalankan juga. Jadi itu agak sedikit kebingungan ya, tapi mohon pencerahan itu apa harus memang apa yang terbagus itu harus PowerPoint yang 2019 ataukah semua itu bisa dipakai, diterapkan. Kemudian kita menggunakan PowerPoint ini kan berarti
kita buat settingnya dari awal ya, bukan materi yang kita sudah punya, terus kita bisa transfer langsung atau ya tinggal copy ke dalam background atau membuat background dengan tampilan-tampilan menarik dari PowerPoint yang sudah kita buat lalu gitu. Jadi tidak kita setting satu-satu lagi gitu. Maksudnya untuk materinya, karena kan materi itu banyak ya Pak. Kalau kita mau dari awal itu kan mungkin waktu itu. Tapi kalau misalkan ada caranya seperti itu, mohon diberi informasi Pak. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sitria atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ada juga dari ini SMP ya, Naskat Maria Mediatrix. Silakan Bu, Ibu Debbie. Ya, Ibu Debbie, silakan. Iya, selamat malam Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Maaf saya masuknya terlambat, jadi saya kurang terlalu memperhatikan dari awal. Saya ingin bertanya, apakah untuk penggunaan PowerPoint 2019 ini dia lebih mudah atau lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan dengan PowerPoint yang biasanya kita pakai? Terima kasih Pak. Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Kita cukupkan 2 dulu ya. Ya, saya persilakan kepada Pak Yadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Sitria terkait aplikasi Windows 2010 yang Ibu Sitria pakainya Windows 2010. Ya, jadi agak sulit juga untuk soundnya. Terus pertanyaan berikut terkait cara instan ya, kalau kita pakai satu-satu pasti lama. Jadi menurut Ibu Sitria ada tidak cara yang instan biar untuk materinya lebih cepat kita gunakan dalam PowerPoint nanti. Berikut dari Ibu Debbie terkait PowerPoint 2019. Lebih mudah ataukah sulit? Nah, menurut Pak Yadi, PPT yang bagus itu tahun berapa ya? Seperti itu. Baik, silakan Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Dimas. Ya, pertanyaannya bagus-bagus sekali ya, Ibu Sitra nampaknya semangat sekali ya, langsung praktek ya. Nah, di sini sudah saya rekam, jadi tinggal Bapak Ibu turut nonton ulang nanti ya. Ibu Debbie yang tidak bisa mengikuti dari awal bisa menonton videonya nanti. Oke, baik, Microsoft 2010 ya. Nah, jadi Microsoft 2010 itu tetap bisa ya. 2019 itu sebenarnya sama, hanya dia lebih kompleks gitu, lebih komplit di dalamnya. Jadi Ibu cara memasukkan videonya itu tadi kalau di 2019 itu di insert lalu bentar saya share dulu. Ya, di menu insert lalu klik video ya. Sorry, kalau ininya di video lalu this device. Nah, kalau di 2010 tetap di menu insert tapi dia insert video kalau nggak salah. Insert video ya, saya ini 2010-nya. Nah, itu pernah diinikan sama guru juga yang menggunakan 2010 ya. Di sini ada Ibu Amel. Saya rasa itu tidak jauh berbeda ya. Ibu Amel apakah masih aktif? Mungkin bisa memberikan penjelasan penggunaan ininya dari yang 2010 bagaimana? Saya menerangkan juga waktu itu 2019, tapi Ibu Amel ini menggunakan 2010 ya. Ibu Amel? Ibu Amel masih terhubung? Oh. Kayaknya kurang bagus Pak Yadi, dari tadi keluar masuk terus nih Pak Yadi. Oh iya. Ya Ibu Amel bisa ceritakan sedikit Bu penggunaan 2010-nya? Dari pemasukan dengan jelasnya gitu Bu. Karena Ibu Amel 2010 kemarin kan.
Iya Pak Yadi, cuma laptopnya ini lagi pakai HP, soalnya laptopnya jadi nggak bisa jelaskan secara detail, kecuali lihat di laptopnya dulu, Oh, baik. biar bisa tahu poin-poinnya. Ini Iya. kebetulan Zoom-nya lewat laptop, jadi lewat HP, jadi belum sempat pakai laptop lagi bermasalah. Iya, baik. Maksud saya ini apakah Ibu Amel kemarin bisa mengikuti? Kan saya menjelaskan Iya, 2019 tuh. iya, Tapi Ibu Amel menggunakan 2010. Apa bisa iya. mengikuti? Gitu kan? Iya, Pertanyaan seperti itu. ya bisa, penjelasannya kemarin yang jelaskan itu sudah sangat jelas. Kalau udah Ya. Ibu Amel mungkin tergandala jaringan ya, Ibu Amel ya. Suaranya iya Pak ya, putus-putus. ya Ya, jujur, jadi Oke, terkait penggunaan itu biasanya kalau kita nyaman saja, Bapak Ibu guru ya. Kalau 2010 sudah nyaman, nah biasanya itu lebih bisa kita cepat menguasai. 2000 ke atas tuh 2013 itu hanya penyempurnaan dan tampilan-tampilan saja. Biasanya lebih soft, lebih banyak transisinya, lebih banyak animasinya gitu, Bapak Ibu Satria ya. Jadi sama saja. Kalau insert video berarti insert video. Kalau insert audio mungkin kalau di ini insert audio on this PC kalau 2019-nya. Tapi kalau 2010 itu langsung. Nggak usah pilih this PC lagi. Langsung ke mengakses folder-folder dari Bapak Ibu. Seperti itu. Terus selanjutnya pertanyaan yang ini membuat materi secara instan ya. Jadi kalau kita migrasi ya atau pemindahan dari materi itu tidak langsung karena kita ini ya Ibu. Kalau hanya mengganti background itu bisa langsung. Tapi kalau membuat animasi-animasi gitu menambahkan bumbu-bumbu memanisnya itu harus memang Ibu custom ya dari awal seperti itu. Tapi kan Ibu sudah ada ini, tinggal copy paste saja. Dia punya isi ya di dalamnya itu Ibu. Saya rasa kalau sudah punya materi itu malah lebih cepat daripada kita tidak punya materi, artinya membuat materinya dari awal seperti itu. Ibu, artinya kita sudah punya gambaran di situ materinya seperti apa. Ya, semoga itu bisa menjawab dari Bu Sitria dari SMK Luatan Ambon. Terus selanjutnya dari Ibu Debi ya. Ya, mudah dan tidaknya ya. Ya, kalau Bapak Ibu guru sudah tadi saya jelaskan nyaman dengan 2010 ya silakan 2010. Kalau dibilang mudah dan ininya, kalau biasanya sudah paham 2010, 2019 tuh bisa menyesuaikan kalau menurut saya gitu. Jadi 2019 tuh hanya penambahan berbagai fitur-fitur saja yang terbaru tentunya kan itu yang mengikuti ini. Kalau biasanya itu lebih berat kalau emang Bapak Ibu punya laptop itu yang masih ini ya kurang apa performanya masih kurang ini cepat gitu, itu baiknya menggunakan yang versi lebih rendah seperti 2010 ya. Saya sarankan itu minimal Bapak Ibu guru yang di era seperti ini minimal menggunakan 2010. Kalau 2007 ya saya ini harus ditinggalkan ya. Harus upgrade ke 2010 itu minimal. Bahkan kalau mau itu 2013 paling saya sarankan. Itu seperti itu Ibu Debi ya. Semoga menjawab dari pertanyaan Ibu Debi. Ya Pak Dimas mungkin lanjut. Terima kasih Pak Yadi atas penjelasan yang telah disampaikan. Ya, semoga jawaban dari Pak Yadi bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Sitriat sama Ibu Debi. Baik Pak Yadi, apakah masih lanjut materi ataukah sudah masih? Iya, masih ada selanjutnya untuk pengerjaan soal. Nanti kita demokan. Baik, silakan Pak. Oke, baik. Oke, untuk video ya, video dulu mungkin ya, untuk pembuatan ininya. Saya akan dulu.
Nah, di sini kalau Bapak Ibu punya menyertakan video dalam materinya Bapak Ibu guru, maka buat slide ya. Contoh di sini saya akan membuat slide baru menggunakan ini. Saya copy saja lalu taruh di sini paste. Nah, tinggal saya format backgroundnya, insert di design, format background. Insert gambarnya, bahan PowerPoint. Nanti bahan-bahannya Ibu Debbie yang baru bergabung bisa download di website saya, ydprob.com. Saya sudah sediakan di sana semuanya. Nah, ini contoh saya akan menggunakan ini dalam video saya. Sini. Oke, contohnya saya akan ketika klik ini maka lari ke slide 1. Nah, saya akan buat juga frame videonya supaya dia terlihat seperti siswa menonton TV. Nah, saya sudah sediakan juga ininya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal insert videonya. Ya, seperti tadi Ibu yang tanyakan itu kalau 2019 klik video masih ada this device. Nah, kalau 2010 tuh di menu insert lalu insert video. Nah, salah itu langsung mengarahkan ke sini. Nah, contoh di folder video di sini menggunakan ini, kita kecilkan lalu sesuaikan dengan ukuran monitor kita ya, atau frame yang kita gunakan supaya lebih menarik. Terus saya akan berikan dia pemanis supaya lebih enak dilihat video. Oke. Lalu ya, lagi. Oke. Nah, ini videonya juga harus diformat. Apakah ketika slide ini dibuka atau diputar, videonya akan terputar otomatis atau kita harus mengkliknya? Nah, baiknya saya sarankan video diputar secara otomatis ketika slide ditampilkan dengan cara klik pada videonya aktif seperti ini, di playback ya, lalu klik pada start itu pilih automatically atau secara otomatis. Nah, mari kita coba dulu. Nah, video ini kita format dulu. Dia lari ke slide 5. Jadi ke menu insert, lalu action, hyperlink to, lalu kita slide 5. Oke, lalu oke lagi. Nah, itu jalankan. Klik video. Kalau Bapak Ibu guru membuat tutorial kan atau membuat video pelajaran ya, kita klik video. Ya, sengaja buat video kemerdekaan supaya semangat malam-malam ini kan. Jadi ketika saya klik video langsung terputar otomatis videonya. Seperti itu. Jadi sesuai konsepnya Bapak Ibu guru. Tapi kalau 2010 itu kan ini animasinya langsung bergerak ya. Nah, juga ini bedanya. Kalau 2010 itu enggak langsung bergerak. Contoh saya taruh animasi di sini, GIF ya. Itu enggak langsung bergerak seperti ini. Dia harus diputar dulu dengan cara klik ini. Lalu baru dia bergerak. Itu adalah salah satu perbedaan antara 2010 dan 2019 seperti itu. Selanjutnya yang paling ini kita membuat latihan ya. Kita akan membuat latihan di situ, mungkin di sini yang perlu konsentrasi karena banyak animasi yang kita akan buat di latihan supaya latihannya modelnya seperti ini. Mungkin ada yang kembali membuat ya, klik latihan. Klik D, salah. Klik D, salah. Klik A,
Seperti itu. Nah, maka kita akan buat slide-nya dulu. Oke. Oh ya, jangan sampai di video ini buntu. Karena saya sudah sediakan tombolnya di sini. Saya akan matikan juga mouse on click-nya sudah mati. Dan saya akan mendesain untuk pembuatan soalnya di sini. Saya akan membuat satu soal saja karena nanti bisa diduplikat saja sama Bapak Ibu guru. Nah, langsung saja kita format dulu background-nya di menu desain, background, format background, lalu pictures. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau yang bersanding dengan kopi bisa sambil minum-minum kopi, bisa santai-santai ya. Oke, nah disinilah soalnya yang saya akan buat ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal. Soal tetap menggunakan text box. Nah, contoh, nah, di sini soalnya apa ya? Tahun berapakah ya Indonesia merdeka? Contoh ini adalah soal PKN. Nah, ini adalah soalnya. Terus kita buat buttonnya ya. Kalau dirasa lama membuat ini kan pakai text box, Bapak Ibu guru bisa langsung menulis jawabannya pada ininya, shapes-nya ya. Jadi seperti ini. Kalau kayak tadi kan dia terpisah antara text box dengan ini. Supaya tidak menulis dua kali, langsung saja boleh seperti ini contoh. Ya. Kita akan buat memanjang. Kita format dulu karena yang lain nanti tinggal kita copy paste saja. Nah, lalu kita tulis A 199/5 terus Ctrl C Ctrl V ya untuk ini. Terus kita ini B 996, ini Ctrl C lagi, lalu Ctrl V. Nah, yang C ini saya akan tulis yang benar. Terus kita tambahkan D. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kan soalnya jawabannya sudah dibuat sama Bapak Ibu guru. Ya, tinggal didesain saja, terus kasih pemanis dulu supaya lebih menarik. Sesuainya give, lalu kasih inilah. Nah, yang lain. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu guru harus memasukkan ketika jawaban salah muncul apa, ketika jawaban benar juga muncul apa. Nih saya kasih kecil karena jawabannya kecil saja. Jadi saya ingin menampilkan ini. Ketika salah, dia tampil animasi menangis seperti ini. Ketika benar, saya akan tampilkan dia senang, ya seperti ini. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kalau ketika ini kan C benar, ketika siswa menekan C, maka yang tampil adalah ini. Ketika siswa menekan selain C, yang tampil adalah gambar menangis, seperti itu. Oke, mulai kita format dengan cara yang pertama, klik pada icon atau animasi yang digunakan untuk salah. Oh, yang benar dulu lah, yang benar karena yang benar itu hanya satu yang ini. Lalu kita ke animation. Lalu kita tambahkan dia animasi masuk. Oke, animasi masuk seperti itu. Saya pilih fly in ya, dari Bapak Ibu guru saja mau pilih yang mana. Kemudian
kita harus aktifkan yang namanya animation pane. Ya. Animation pane itu fungsinya supaya kita tahu animasi secara berurutan, terus nomor 1 animasinya apa, terus selanjutnya animasinya apa, seperti itu. Kemudian kita harus aktifkan juga pada menu home. Ingat, pada menu home, select, lalu selection pane. Nah, ini akan berguna untuk Bapak Ibu guru menginisialisasi ya tombol-tombol yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan menamakan tombol-tombol dari A, B, C. Nah, ini kita kasih nama. Ketika saya klik A, saya kasih nama jawaban A. Oke. Ketika saya klik B, jawaban B. Klik C, jawaban C. Klik D, jawaban D. Oke, inisialisasi sudah selesai dibuat. Kemudian kita akan menampilkan ini ketika klik jawaban C. Nah, dengan cara klik panah pada ini animation pane ya. Kalau tidak ada panahnya berarti belum aktif. Jadi caranya aktifkan dulu seperti ini. Lalu klik panah kecil ini, kita pilih timing. Ya. Nah, pada bagian timing, kita pilih durasinya dulu. Durasi itu agar dia tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Jadi kita kasih 1 second saja. Terus kita pilih yang paling penting trigger. Nah, trigger itu akan menampilkan animasi ini akan tampil ketika kita melakukan apa. Nah, maka kita pilih set effect on click off. Nah, fungsinya kita menampilkan selection. Biasanya di sini inisialisasinya tidak akan ditampilkan. Ada rectangle apa gitu. Jadi kita tidak tahu bedanya A, B, C itu yang mana. Kalau sudah diinisialisasi seperti ini, dia akan mudah. Contoh ini adalah kita akan menampilkan animasi ini ketika kita klik C. Lalu tekan OK. Nah, ketika klik C, maka akan tampil ini. Kita coba dulu. Nah, animasi yang senang sudah tidak ada lagi. Kecuali kita tekan C, baru dia muncul. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau dia sudah muncul, artinya supaya tidak menumpuk, itu harus setelah muncul kita keluarkan dia. Ya, dengan cara klik, lalu animation, ya Bapak Ibu guru jangan memilih seperti ini langsung ya, tidak boleh. Itu akan merusak dia punya animasi. Nah, bagaimana caranya? Itu add animation. Lalu kita pilih animasinya yang keluar atau flat out. Nah, terserah dari Bapak Ibu guru mau menggunakan yang mana. Contoh saya menggunakan ini. Nah, maka akan seperti itu. Nah, jadi ketika sudah masuk dia akan keluar. Maka dari itu kita harus menarik. Nah, ini kan posisi dari keluar itu biasanya ditandai dengan warna hijau untuk masuknya, warna merah untuk dia keluar. Nah, maka kita akan menariknya. Nah, supaya timingnya dia atau timelinenya dia bekerja, dia mengerjakan yang masuk dulu baru mengerjakan yang keluar. Nah, jangan lupa ini tidak boleh sejajar. Dia harus keluar ini dilakukan setelah masuk ini. Jadi harus digeser sampai di sini. Dengan cara klik panahnya, lalu start after previous. Nah, maka yang merah dikerjakan setelah hijau. Nah, coba kita ini dulu. Ketika saya klik C, ya dia akan tampil lalu hilang. Selanjutnya kita akan format ini untuk tombol-tombol yang lain. Kita mulai dari A, sama halnya dengan kita yang buat tadi. Nah, jadi mulai dari awal, klik flying in, kita atur dulu dia punya timingnya, jangan sampai terlalu cepat. Itu 1, terus triggernya ketika klik apa dia muncul.
Nah, ini klik A. Lalu oke. Oke, jangan lupa juga kita tambahkan untuk keluarnya. Ya, ingat itu enggak pakai ini lagi, harus nambah add animation karena sudah ada animasi sebelumnya seperti itu. Kita akan pakai ini. Ya, jangan lupa lagi ini diseret sampai dia di bawah hijau. Lalu klik after previews. Nah, selanjutnya kita buat yang C. Jadi dibuat satu-satu ya. Memang harus sabar gitu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Enggak tadi yang secara instan itu biasanya kurang bagus. Jadi harus memang sabar ya, Bapak Ibu guru. Ya, selanjutnya kita akan memformat B. Nah, kita klik lagi gambarnya, bukan ininya ya Bapak Ibu guru. Kita klik hasilnya atau gambar yang ingin ditampilkan. Nah, jangan lupa lagi karena sudah animasi sebelumnya ditambahkan, maka kita tidak langsung menekan ini, kita harus add animation. Nah, kita tambahkan yang muncul dulu. Nah, yang muncul ini kita setting, dia muncul ketika apa? Timing lagi. Klik ininya 1 second. Lalu trigger, start off. Lalu ketika nekan tombol B. Nah, tombol B sudah dibuat, kemudian kita tambahkan untuk keluarnya. Add animation lagi, lalu klik fade out. Oke, kita tarik dulu sampai ke bawah sini. Lalu jangan lupa pada fade out kita pilih after previews. Nah, kita coba dulu. Kalau klik A, salah. Klik B, salah juga. Klik C, baru dia benar. Ya, untuk lebih menarik, Bapak Ibu guru bisa nambahkan sound ya. Nah, dengan cara ini pada A dulu, C dulu yang benar. Jadi pada masuk ini Bapak Ibu guru klik pada ininya lalu effect option ya. Effect option. Nah, lalu di sound ini Bapak Ibu guru pilih. Kalau benar ya applause contoh. Lalu oke. Selanjutnya kalau salah ini bisa kita kasih efeknya apa? Yang apa ya? Oke, mungkin. Oh, itu benar. Kita kasih bom saja mungkin yang lebih. Oke, kita kasih bom saja. Terus yang ini juga yang jawaban B kalau salah kita harus efek optionnya sound lalu boom. Oke. Jangan lupa kita tambahkan tombol back ya. Kalau soalnya lebih dari satu berarti Bapak Ibu guru harus menyediakan tombol next-nya di sini. Nah, oke, mari kita coba dulu. Oh ya, sebelum itu diarahkan dulu tombol latihan ini dengan cara klik insert, action, kita arahkan tombol latihan ke slide 5, 6 ya. Lalu oke. Oke. Nah, kita putar dulu seperti ini. Klik latihan. Ketika saya klik nomor 5. Nah, dia bom. Coba ini. Nah, salah. Baru kalau benar dia memberikan applause. Ya, bisa disetting untuk selanjutnya untuk D, silakan Bapak Ibu guru mengikuti sesuai yang tadi. Nah, kalau banyak soal Bapak guru enggak usah buat seperti ini lagi. Tinggal klik kanan, duplicate slide. Nah, tinggal diubahlah soalnya juga yang benar yang mana gitu. Kalau sudah selesai semuanya empat-empatnya, nah itu tinggal Bapak Ibu guru arahkan. Oh, yang ini jawaban C yang benar contoh. Jadi tinggal begini. Tuker ya. Nah, jadi contoh yang benar sudah tahu satu kan.
Nah, jadi ini tinggal rubah B, yang ini tinggal rubah C. Ya. Contoh ini adalah yang B yang benar. Jadi ketika saya klik ini, yang B, nah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Ini tidak usah setting-setting lagi, cukup satu saja yang disetting. Kalau yang berikutnya tinggal pindah-pindah dan mengisi soal dan jawabannya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ya mungkin ini Pak Dimas. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yadi atas materi yang sangat bermanfaat. Ya, melihat waktu sudah pukul 22 ya, atau jam 10 malam. Saya hanya persilakan satu penanya saja. Dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu Guru? Nampaknya sangat jelas sekali ya penjelasan dari Pak Yadi tadi. Iya, ini tidak bisa kita jalankan dalam satu malam ya. Insya Allah untuk berikutnya itu pasti ada. Ya, betul Pak Melanjutkan Yadi. ya. Misalnya waktu juga ya Pak Dimas ya. Iya. Ya mungkin betul, Pak Asrul betul. ada pertanyaan Pak Asrul? Ya sudah mungkin punya angan-angan nanti membuat materi apa untuk anak-anaknya kan? Ya, betul, betul. Ya apalagi SD pasti mereka lebih tertarik dengan itu. Seperti itu. Ada pertanyaan Ya. mungkin? Kalau enggak saya akan lanjutkan sedikit lagi. Oh, Pak Asrul ya mungkin? masih ada ya Pak Yadi? Enggak, materi saya bukan pelanjutan dari materinya. Oh. Ya, ya, ya. Pak Asrul? Enggak ada. Ya, nampaknya sudah cukup jelas Pak Yadi. Ya, alhamdulillah. Oke. Saya ini dulu. Oke, jadi tinggal kalau Bapak Ibu Guru selesaikan sudah selesai semuanya, tinggal save ya. Save. Oke, save di mana tempatnya. Lalu jangan lupa ini dipilih PowerPoint show ya. Nah, lalu materi saya, contoh materi TIK ya. Dan pilih formatnya itu PowerPoint show lalu save. Nah, tujuannya ya seperti ini. Ketika siswa ataupun Bapak Ibu guru mengklik materinya, dia akan terputus otomatis. Bapak Ibu ini lagi muter gini tekan F5 itu. Jadi kalau di formatnya seperti itu, ketika klik langsung terputar otomatis tanpa Bapak Ibu guru ini lagi. Ya, mungkin saya rasa untuk coretan atau Unknowned itu akan di berikutnya sama Camtasianya ya, Bapak Ibu guru, karena waktunya sudah malam. Insya Allah nanti linknya atau waktunya nanti saya akan informasikan pada nomor yang Bapak Ibu telah kirimkan ke saya ya. Nah, di situ juga saya dapatkan request request dari beberapa yang ikut di sini ya. Yang pertama, minta aplikasi merekap nilai siswa. Oke, pelatihan tenaga pendidik dalam menghadapi AKM. Cara membuat aplikasi. Terus pelatihan literasi. Alhamdulillah di sini master literasi guru ini sudah ada, insya Allah. Mudah-mudahan beliau siap ini ya, melakukan atau memberikan pelatihan literasi. Terus 101 game pembelajaran, keterampilan menguasai IT dalam pembelajaran daring. Bisa manajemen kelas ya. Mungkin seperti apa itu ya, nanti baru kita ini. Terus pengeditan video, ya video insya Allah berikutnya. Terus pembuatan e-flip. Ya, e-flip itu mungkin yang
bisa media pembelajaran juga, cuma siswa tinggal seret-seret seperti siswa membuka buku gitu. Pembuatan e-flip, insya Allah selanjutnya akan ada cara membuat e-flip seperti itu. Ya, Pak Dimas, saya kembalikan ke Pak Dimas mungkin. Ya, baik, terima kasih Pak Yadi atas sharingnya malam ini. Insya Allah kami tunggu lagi undangan berikutnya terkait dengan materi-materi berikutnya juga ya. Hari ini baru kita membahas tentang Google Drive dan PPT yang mudah-mudahan dari para guru juga sudah meresapinya dan insya Allah bisa mempraktekannya dalam pembelajarannya selaku guru abad 21 harus menguasai teknologi ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, penjelasan dari Pak Yadi tadi sekaligus mengakhiri agenda kita malam ini. Mari kita tutup. Mari kita tutup pelatihan ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Dan insya Allah untuk link berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yadi sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Pak Yadi, makasih Pak Dimas. Sama-sama. Ya, Ibu Fit. Ya. Insya Allah videonya akan saya kirimkan ke nomornya Bapak Ibu ya. Video untuk kita malam ini supaya bisa ditonton ulang. Terima kasih. Ditunggu videonya, Pak. Ya, Oh, video Ibu Sarah dan materinya menyaksikan juga ya? ya Pak Yadi. Ibu Sarah Video dan menyaksikan materinya. karena dari tadi katanya mau absen gitu. Itu cuma bercanda, Pak. Saya Oh, pasti hadir. Masya Allah. Oke, ya, terima kasih yang dari Jawa, Ibu Henganti Dwi Indasari. Ya, beliau guru SMA, SMP saya sama guru SMA, juga guru yang telah mendidik saya dari kecil hingga besar ini. Ya, mungkin beliau tidak bisa menampilkan suaranya. Ya, dada-dada mungkin dengan guru-guru di Ambon. Atau mau foto bareng dulu ya Pak Yadi? Ya, Pak, Jika ini Bapak saya Ibu sudah sambil lalu ambil fotonya, Pak. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak keberatan boleh mengaktifkan videonya. Kita ambil foto bareng dulu. Ya. Oke. Pak Jai sudah bergaya ya. Ya, satu kali lagi karena ya guru literasi sudah hadir ya. Semoga beliau bisa mengajarkan kita tentang literasi juga, Pak Risto. Ya, Master Bahasa Indonesia ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga malam ini ilmunya bermanfaat ya. Selamat istirahat ya. Memsum juga sudah mengaktifkan videonya. Sepertinya beliau dari tadi ketiduran. Ya, Ibu Sarah juga. Terima kasih semuanya telah hadir. Ibu Sitria dari SMK Luatan yang sangat semangat ya. Terima kasih Ibu. Semoga bisa berbagi juga dengan guru-guru yang lain. Terus Ibu Yuyun dari SMPN 9. Siap, Pak Yadi. Infas harus tetap ini, tapi yang hadir cuma beberapa saja Infas ini. Nanti kayaknya berlanjut ya. Iya Ibu, nanti saya informasikan untuk link berikutnya. Insya Allah, selanjutnya saya akan buat. Iya, terima kasih Jin Liv ya. Oke, baik. Saya akan akhiri ya. Selamat istirahat. Sampai ketemu besok. Pak Dimas, terima kasih banyak Pak Dimas. Siapa? Moderatornya mendadak dasar. Ya, karena Ibu Fit tidak bisa jadi ini katanya. Jadi ya Pak Dimas lah yang selaku ini kan.
Ibu Sarah juga tidak mau, jadi Ibu Sum juga tidak mau. Kalau Ibu Sarah katanya harus pakai bahasa Arab baru beliau mau. Ya, memang harus begitu ya. Iya. Padahal Ibu Sarah di Oke. sekolah ini. Ya, Di sekolah kan ini? di rumah. Oh, di rumah, Masya Allah. Lu paling Suasana sekolah. semangat. Makan. Masya Allah. Jam sambil berapa di sekolah? Ya ampun. Jam segini di sekolah ngapain? Allah, Nah, kirain siapa tahu rumah. cari jangkrik mungkin kah? Jais, Ibu Yuyun bisa live juga. Selamat Terima istirahat. kasih, Kak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.